Halo guys, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, di video kali ini saya mau bercerita tentang bangsa Romawi kuno pada zaman dahulu. Ya, bangsa Romawi kuno kan bangsa yang terkenal dengan kekuatan perangnya yang sangat-sangat kuat sekali ya perangnya, karena dia telah menjajah hampir semua negara, hampir ya, bukan semuanya. Nah, di sini ada salah satu unik yang menjadi perbincangan oleh masyarakat luar pada zamannya, karena bangsa Romawi kuno itu memiliki seperti kebudayaan, yaitu namanya pesta maksiat. Berbicara tentang pesta maksiat, pasti kalian terbesit pikiran kotor ya. Iya, betul. Aku pun juga seperti itu sih. Nah, pesta maksiat ini tuh mereka tuh melakukan hubungan seksual, entah itu sama sesama jenis, entah itu mereka beda suami istri. Nah, dengan gayanya mereka melakukan hal tersebut free aja gitu loh. Mereka nggak memikirkan apa akibatnya, mereka tidak memikirkan sesuatu yang berdampak buruk pada kehidupan mereka gitu-gitu. Mereka tuh nggak mikir gitu. Yang penting mereka puas gitu lah. Nah, fakta ini sangat menarik sih. Oke, berikut 7 fakta pesta hot yang ada di bangsa Romawi. Oke, check it out. Oke guys, fakta yang pertama yaitu pesta maksiat sebagai bagian dari kepercayaan. Gila ya, mereka percaya kepada maksiat, bukan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah sekte yang memiliki festival bernama Bhaksanalia. Festival ini diadopsi dari Yunani dan akhirnya diterapkan sebagai bagian dari ritual agama. Gila sih, mereka mempercayai sebuah maksiat demi kepercayaan mereka gitu loh. Jadi pesta maksiat itu dapat memberikan dampak positif bagi mereka pada zamannya. Gila sih, ini menjijikan sekali. Nah, dalam pesta Bhaksanalia ini, semua orang yang ikut dalam sekte ini tuh mereka tuh melakukan pesta dansa ya seperti orang-orang kalau lagi pesta-pesta pada umumnya gitu loh. Cuman kan kalau zaman dahulu mungkin lebih ke dominan, lebih ke hubungan seksual ya. Nah, bangsa Romawi ini tuh dia juga melakukan itu guys, pesta sekte ini. Dia melakukan hubungan seksual di dalam pesta itu. Gila, ini iki jenenge bukan pesta tapi pesta seks. Berarti pesta seks itu dari zaman dahulu sampai sekarang tuh masih ada ya. Ya pokoknya bangsa Romawi juga dulunya seperti itu gitu. Nah, uniknya ritual ini tuh dipercayai sebagai ritual agama. Ini tuh seks kenapa dipercayai sebagai ritual agama sih? Aneh nih anak. Tapi ada sanksi jika orang-orang atau ada orang yang tidak melakukan pesta ini, dia akan dikenai sanksi gitu loh. Aduh. Kenapa nggak yang lain gitu kan? Kenapa harus ada sanksi gitu loh? Dan mereka ya diwajibkan untuk melakukan ini. Gila sih, ngeri banget. Nah, konon katanya aksi atau pesta maksiat ini tuh telah bertahan hingga ratusan tahun pada zaman Romawi kuno itu ya. Nah, telah bertahan sampai ratusan tahun dan mereka menganggap pesta ini tuh pesta biasa gitu loh. Pesta yang dapat memberikan ritual agama. Gila sih. Kalau zaman sekarang kan pesta maksiat ya udah bakal ditangkap polisi gitu kan ya, karena dia melakukan hubungan terlarang gitu. Orang di agama kita, di agama muslim ataupun di agama semua agama, gue percaya sih bakalan dilarang kalau ada terjadinya pesta maksiat di kerumunan, atau bukan di kerumunan sih, di pengikutnya gitulah, atau di hamba-hambanya lah gitu. Karena pesta ini tuh tidak bisa dipisahkan oleh bangsa Romawi kuno, karena ya mungkin udah mendarah daging kayak. Tapi kan menjijikan sekali ya pesta maksiat. Pesta yang lain oke lah, tapi kalau pesta maksiat sangat-sangat menjijikan sekali ya guys. Ngeri ini. Next. Oke, selanjutnya yaitu batu nisan di Romawi kuno pun juga diberikan tulisan yang sangat-sangat fenomenal, yaitu tulisan panas guys, tulisan yang berbau seksual. Gila sih. Jika kita melihat hal-hal lain ya, mungkin hal-hal lain dari batu nisan lah di seluruh dunia, mungkin ada tulisan yang berbau cinta atau romantis kepada pasangan kita. Nah, di Romawi kuno itu malah dia tuh ditulisin hal-hal yang berbau panas gitu loh. Berbau panasnya itu lebih mengarah ke
hubungan seksual. Nah, banyak sekali batu yang menghasilkan tulisan antara hubungan suami istri guys pada malam pertama. Ini mereka mau curhat kenapa harus dibatu nisan gitu loh. Gak duit kertas tapi ya. Nah, lalu fantasi-fantasi ini tuh akan dikubur ketika seorang suami dan istri telah meninggal guys. Ya memang bangsa Romawi kuno ini udah melakukan sesuatu yang di luar batas sih menurutku. Karena ya ini sampai batu nisan dibuat seperti itu gitu loh. Itu kan hal-hal yang sangat gila sih mungkin. Bahkan ya ada seorang yang telah seseorang yang mengatakan bahwasanya orang-orang Roma pada zaman Romawi kuno itu otaknya itu hanya ada sesuatu yang berbau esek-esek gitu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngadi-ngadi nih emang orang-orang Romawi kuno. Ya pada zaman dahulu sih ya mungkin. Kalau sekarang sih aku yakin juga sudah tidak sepanas dulu lah. Dan mungkin selebihnya pikiran mereka ya hanya ada kedudukan, terus kekuasaan dan politikisme. Karena kan mengingat emang masih ada hal-hal tersebut gitu loh di pada zaman dulunya. Oke, next. Terus lanjut guys. Oke, sing ketelu sudah banyak novel esek-esek, gila sih. Berarti pada zaman Romawi kuno udah ada novel esek-esek. Oke, mungkin kalau kita tahu zaman sekarang itu kayak ada 50, kalian tahu 50 Shades of Grey itu kan, film yang mungkin agak mengandung seksualitas. Nah, itu kan diangkat dari sebuah novel. Nah, pada zaman Romawi kuno itu juga seperti itu guys. Ada kayak novel esek-esek gitu. Karena mereka menampilkan cerita dewasa yang berbau panas gitu loh. Jadi bangsa Romawi kuno itu bangsa yang hypersek atau kayak bangsa yang hypersek sampai novel seks juga ada gitu loh. Emang gila sih ini pada zaman dulu ya. Ini pada zaman dulu. Namun sebelum novel esek-esek ini terbit, ternyata ada penulis Romawi kuno yang memang sudah menghasilkan karya mengerikan gitu loh tentang seks bebas pada zamannya pada Romawi kuno. Gila sih ini. Coba bayangkan guys, pada zaman Romawi kuno banyak sekali orang-orang yang sudah berfantasi melakukan hubungan seksual gitu loh. Entah itu bersama hewan, entah itu bersama anak-anak, entah itu bersama orang dewasa, entah itu bersama sesama jenis. Mereka itu udah berfantasi melakukan hubungan seks dengan menggunakan alat-alat bantu pada waktu zaman dahulunya gitu. Ini hypersek banget ya orang-orang Romawi kuno pada zamannya. Ya secara mungkin dia kan ada pesta maksiat gitu ya. Jadi kan ya ampun gila sih mengingat di era modern sekarang ini kan pasti susah banget kan menemukan novel-novel yang mengandung unsur-unsur seksual atau unsur-unsur cerita panas lah gitu, cerita dewasa. Pasti ya akan sangat sulit gitu, karena kan mengingat semua negara juga sudah membatasi terkait terbitnya novel yang harus memiliki nuansa positif gitulah. Aduh, ini bangsa Romawi kuno memang unik-unik sih orangnya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu gambar hal yang tak pantas dipajang di kota guys. Gila sih. Nah, pada zaman dahulu itu bangsa Romawi kuno itu telah memasang gambar yang sangat-sangat senonoh gitu loh, sangat-sangat tidak pantas untuk dipasang gitu loh. Contohnya ada salah satu gambar yang mungkin agak nggak enak dilihat, itu gambar itu loh, hubungan badan antara manusia dan hewan. Hewan pun juga dibuat nafsu buat orang Romawi kuno gitu loh. Gila sih emang, otaknya itu seks gitu lah ya, hypersek berarti. Nah, terus ada juga gambar-gambar yang mungkin hubungan suami istri, gambar-gambar hubungan sesama jenis seperti itu dipasang di kota-kota. Itu sangat menjijikkan sekali sih, mengerikan sih. Dan anehnya orang-orang di sana itu menganggap hal tersebut itu biasa gitu loh. Memasang foto-foto itu di tengah-tengah kota itu sesuatu hal biasa. Gila ya emang. Mending masang foto kue. Nah, konon katanya juga guys, pada zaman dahulu Romawi kuno itu juga mempunyai sesuatu gambar yang sangat-sangat tidak lazim di mata uang mereka guys, yaitu mata uang mereka itu dikasih gambar itu loh, hubungan sesama jenis pria sama pria. Gila ya memang, sampai mata uang diberikan hal-hal yang berbau seksual. Iya benar sih, berarti emang Romawi kuno itu bisa dijuluki sebuah
perkumpulan orang atau masyarakat yang sudah hypersek banget. Ya Allah, ya Allah. Belum lagi ada gambar dari Dewa Pan yang berhubungan badan dengan seekor hewan. Ya Allah, ya Allah. Ini berarti negara dengan tingkat seksualitas tertinggi, hyperseknya tertinggi gitu. Hal-hal seperti ini tuh akan menjadi malapetaka gitu loh ketika diterapkan di masa-masa modern seperti ini. Nah, aku pun yakin nggak akan ada hal-hal seperti itu lagi di bangsa Romawi gitu, apalagi di negara kita, di negara Indonesia. Sangat-sangat tidak boleh, tidak. Kalau sampai terjadi pasti ya akan memberontak lah. Tapi menurut gue sih nggak akan terjadi sih, nggak akan terjadi seperti bangsa Romawi kuno ini, karena ya you know what, kita kan udah modern, serba teknologi, nggak mungkin dong kita menganut bangsa mereka lagi. Oke, next. Oke guys, fakta berikutnya yaitu adanya praktek pederasti adalah bentuk hubungan antara sesama jenis laki-laki dan laki-laki. Ih, batang dengan batang.